الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada subuh yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hadir di Masjid Al-Falah yang kita cintai ini. Karena tidak semua orang yang sehat itu sempat, dan tidak semua orang yang sempat itu sehat. Ni'matani maghbulun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang diabaikan oleh manusia, as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah, pada pagi yang sangat mulia ini Allah jadikan kita sehat dan sempat dengan wajah yang berseri-seri menanti rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sepanjang harinya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bila beliau salat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya. Maka pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wahai Rasulullah, ibadah apa semacam ini sampai bengkak-bengkak kaki beliau?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala akuna 'abdan syakura?" Bukankah aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Semakin Allah berikan nikmat kesempatan, semakin kuat ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tentu pada subuh yang mulia ini tidak bermaksud menggarami lautan, karena di depan kami ini laut semuanya. Alhamdulillah, tidak lain tidak bukan adalah sebagai ajang silaturahim, karena baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Orang yang ingin ditambahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Jadi semoga insya-Allah pertemuan kita pagi ini akan menambah rezeki kita, rezeki iman, rezeki takwa, dan Allah panjangkan umur kita. Walau mungkin suatu saat kita sudah tiada, tapi kita masih dikenang oleh manusia akan kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari seorang alim melihat ada orang yang
yang buta, dan orang ini badannya lumpuh, tetapi dalam mulutnya keluar kalimah alhamdulillah, kalimah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang alim ini mengatakan, ala ma tashkur, kamu sedang syukur apa? Bukankah engkau orang yang buta? Bukankah engkau punya badan yang lumpuh? Maka dia mengatakan, ashkurullah, saya bersyukur kepada Allah, an wahabani qalban khashi'an, yang sampai saat ini Allah anugerah kepada saya hati yang khusyuk, wa lisanan zakiran, lisan saya yang selalu menyebut nama Allah dalam berdiri saya, dalam duduk saya, dalam tidur saya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa badanan 'alal bala'i sabiran, dan Allah berikan kepada saya badan yang badan saya itu mampu bersabar atas cobaan Allah Subhanahu wa taala. Walau saya lumpuh, walau saya tak bisa melihat, saya masih bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang lain. Maka oleh karena ini, pada pagi ini tentu kita diberikan oleh Allah masih bisa bernafas, jantung masih bisa berdetak, masih kita bisa tersenyum. Dibandingkan saudara-saudara kita, mereka yang masih dalam keadaan sakit, mereka yang sesak nafas, dan seterusnya, maka patutlah kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Ya Allah, segala puji bagi Engkau atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, bukan nikmat yang kurang ya Allah, tapi syukur kami yang tidak memadai. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat Nabi Musa alaihi salam, ketika beliau bertafakur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau enaknya bernafas, bagaimana jantung itu berdetak, bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada beliau yang beragam macam itu, maka beliau mengatakan, ya Allah, kaifa ashkuruka, wahai Tuhanku, bagaimana saya hendak berterima kasih kepadamu. Tidak mungkin saya bilang, ya Allah terima kasih ya Allah. Tidak mungkin saya ucapkan sejumlah nikmat-Mu ya Allah. Kerana mungkin nafas itu kan setiap detik itu keluar dia. Apakah kita mampu mengucapkan ya Allah terima kasih setiap detik? Tidak sanggup kita. Kata Allah, ya Musa, ya Musa uzkurni wala tansani. Wahai Musa, sebutlah namaku, jangan engkau melupakan aku. Fa in zakartani faqad syakartani. Ketika kau sebut namaku, maka itulah engkau telah mensyukuri nikmat-nikmatku. Ketika engkau bangun, hai Musa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji kepada Engkau yang telah Engkau hidupkan aku setelah aku mati. Itu bermakna Engkau mensyukuri betapa enaknya nikmat tidur. Betapa banyak orang tidur tapi tidak bisa tidur. Kita ini kalau dah tidur tidak bisa bangun. Nah, itu yang susah. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Sampai-sampai kita duduk dah ketiduran. Orang mudah tidur, tidak bisa. Ini nikmat yang luar biasa yang kadang-kala kita merasakan remeh saja. Kalau kita pagi-pagi ke toilet itu, ya, kadang-kadang sampai berbulu roma kita itu berdiri. Wah, ketika di toilet itu luar biasa enaknya. Sehingga saya merasakan enak kita makan ya, tapi juga enak kita keluarkan juga luar biasa itu. Tentu kita merasakan itu. Bayangkan kalau kita tidak bisa mengeluarkan itu bagaimana? Tetapi manusia kalau dia keluar WC itu loncat pergi terus, seolah-olah tidak ada apa-apanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Maka betapa nikmat Allah yang Allah berikan. Coba kita bayangkan orang yang prostat, orang yang tidak bisa buang air kecil, itu luar biasa, tidak bisa tidur kita. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa 'afani. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Terima kasih kepada Engkau ya Allah yang telah mengeluarkan daripada saya penyakit. Ya Allah, Engkau telah menyihatkan aku ya Allah. Jemaah dirahmati Allah, makanya orang kalau di toilet itu jangan diganggu. Tidak boleh kita ketok-ketok pintunya. Tidak boleh kita tanya, kunci di mana? Tidak boleh. Orang lagi menikmati suasana. Ini yang luar biasa. Jadi nikmat itu bukan hanya ketika kita makan, tapi ketika kita keluarkan juga nikmat yang luar biasa. Tetapi tidak semua orang yang merasakan nikmat itu, tapi dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang perlu uang miliar untuk operasi kalau dia tidak bisa BAB. Kalau tidak bisa buang air kecil, coba kita bayangkan. Jadi oleh kerana itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, idza dzakartani, kalau kau sebut namaku, alhamdulillah ya Allah, enak sekali buang air kecil ya Allah, maka itu namanya engkau mensyukuri nikmatku. Wala in nasitani, kalau kau lupa akan namaku, faqad kafartani, itulah nama engkau kufur akan nikmatku kepadamu. Seolah-olah engkaulah yang mencarinya, seolah-olah engkaulah yang melakukannya, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, coba kita bayangkan kenapa kita dianjurkan untuk menjenguk orang sakit. Coba kita jenguk bagi orang yang sesak nafas, bagaimana orang yang prostat, bagaimana orang yang jantung, maka akan bertambah-tambah nikmat dan bertambah syukur kita. Wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah perintahkan, Allah permaklumkan kepada kita, la in syakartum, apabila engkau mensyukuri nikmat-nikmatku, maka aku akan menambah nikmat itu kepadamu. Menambah secara kuantitas dan menambah secara kualitas. Mungkin secara kuantitas kita punya mobil, orang juga punya. Kita punya makanan, orang juga punya. Kita punya minuman, orang juga punya. Bedanya apa? Tidak semua orang yang punya nikmat dapat menikmati. Orang punya mobil, bagi sebahagian biasa saja, bagi sebahagian orang luar biasa. Dulunya naik motor, naik mobil, alhamdulillah enak kali Pak naik mobil ini. Tapi orang yang sering naik mobil biasa saja, mobil yang sama, tapi nikmatnya beda-beda. Beda-beda nikmatnya. Jadi ada orang alhamdulillahnya udah 10 kali karena dulu dia pakai motor aja. Berkali-kali dia ucapkan alhamdulillah. Mobilnya sama, nikmatnya beda. Jadi jemaah dirahmati Allah, bukan masalah nikmat, bukan objek yang kita bicarakan, tapi subjek kita. Bagaimana kita mampu menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang muyana kuah belangang punya kan. Subuh-subuh yang enggak ada lah kuah belangang. Muyana kuah belangang. Itu nikmatnya beda enggak? Beda. Ada orang, wah enak sekali, tapi bagi orang yang kolesterol, oh mapaknya kehanacan. Jadi itu nikmatnya boleh sama, tapi rasanya akan berbeda-beda bagaimana kita mampu untuk menikmati. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kurang pada kita adalah bagaimana cara menikmati itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berikan nikmat kepada kita, nikmat yang barangkali bukan pada jumlahnya, tapi adalah pada kualitasnya. Betapa banyak orang dengan keluarganya dia itu mengeluh, anaknya dia mengeluh, tapi betapa banyak orang yang ingin punya keluarga. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup dalam keadaan miskin, keluarga beliau keluarga yang miskin, tapi kalau beliau pulang ke rumahnya, beliau mengatakan baiti jannati
rumahku adalah syurga bagiku. Bagaimana syurganya Nabi SAW? Ya, Nabi tidur di atas pelepah kurma, yang apabila beliau bangun masih berbekas pelepah kurma pada badannya. Yang karena itu Umar menangis melihat Nabi yang begitu mulia itu ada masih bekas pelepah kurma pada badannya. Tapi Nabi SAW begitu menikmati hidup ini dengan keluarga, beliau bisa mengatakan baiti jannati, rumahku adalah syurga bagiku. Coba kita sekarang kurang apa? Di rumah kita motor ada, mobil ada, AC juga ada, tapi kita kadang-kadang merasa seseorang yang tak punya apa-apa. Kita punya segala-gala, tapi seolah-olah kita tak punya apa-apa. Akhirnya apa? Banyak orang yang merasa sepi dalam keramaian. Banyak orang yang merasa tak punya nikmat dengan penuh kekayaannya, karena hatinya bukanlah hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ikan asin itu kan, bagi orang yang sering makan daging, ikan asin itu enak. Tapi yang punya gigi, kalau giginya sudah enggak pas lagi enggak enak juga. Tapi bagi kita yang sering makan daging itu, ikan asin itu enak. Pula punya kuah plia. Oh, enaknya luar biasa. Enaknya luar biasa. Ikan asin sesuatu yang sederhana sekali. Mungkin kita bilang makanan yang tidak begitu mahal, tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa adanya. Bukan pada ikannya, tapi pada orang yang menikmati ikan itu. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang kita sebut dengan al-i'tiraf bi an'amillahi ta'ala, mengakui akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala batinan dalam hati kita. Jadi yang pertama sekali adalah kita mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan itu adalah semata-mata karunia-Nya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita. Kita yang mencari, tapi Allah yang membagi-bagi. Kita yang mencari, tapi Allah yang bagi. Kamu sekian, kamu sekian. Tidak boleh kita yang bagi, Allah yang bagi, kita yang cari. Betapa jemaah rahmati Allah, Qarun ini kan sosok yang diberikan contoh orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat. Beliau adalah bekas atau mantan orang yang saleh. Mantan orang saleh jadi salah. Nah itu. Orang yang awalnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kemiskinannya. Orang yang lebih dulu datang untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasa nanti kalau bertambah nikmat akan bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan kepada Musa, wahai Musa, kau lihat saya ini, saya datang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayalah orang yang paling pertama datang ke tempat ibadah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa, doakanlah saya, janganlah saya miskin seperti ini. Nanti kalau ada sedikit saya kayakan enak, saya pulang ada makanan, ada minuman. Jemaah rahmati Allah, Musa berdoa cukup dengan satu doa, ya Allah berikan kekayaan kepada Qarun. Doa Nabi mustajabah, langsung Allah ijabahkan. Kalau orang lain jual emas, Qarun enggak, dia jual air emas. Nah, imitasi air emas itu. Dengan jual itu Qarun menjadi orang yang paling kaya, yang luar biasa. Yang dalam tafsir dikatakan bahwa kunci-kuncinya itu harus dibawa oleh onta-onta. Bagaimana gemboknya? Begitulah kaya Qarun. Qarun semakin hari semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sibuk dengan makhluk, dia akan lupa kepada Khaliq. Karena begitu sibuk dengan makhluk, dia lupa kepada Allah yang menciptakan segala-galanya. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, janganlah lupa kepada Khaliq, karena dialah yang menciptakan semua makhluk itu. Setiap hari pekan, Yaumuz Zinah, itu hari pekan,
Maka Qarun itu biasanya apa? Dia datang membawa kekayaan-kekayaannya untuk memperlihatkan kepada masyarakat. Yang nak kiban, yang ban, yang nak tunjukkan kehebatannya, kekayaannya. Yang dia merasa bahwa itulah kemampuan dia, bukan karena yang lainnya. Sampailah waktu akhir tahun dah. Musa mengatakan kepada amil zakat, ini tolong datang ke Qarun, bilang sama dia ini sudah sampai waktu keluarkan zakat. Datanglah mereka, 2 orang menghadap Qarun. Qarun, kata Musa, ini sudah waktu keluarkan zakat. Zakat apa? Zakat hartanya. Oh Musa, jangan bilang-bilang zakat. Kalau minta-minta saja, jangan bilang ini zakat, ini zakat itu. Tidak ada itu. Bilang sama Musa, kalau ingin kaya, kerja kayak saya kerja, jangan minta-minta. Ya. Pulanglah mereka mengatakan, wahai Musa, dia bilang jangan minta-minta. Apa zakat-zakat? Tidak ada, kalau mau kaya kerja kayak dia kerja. Sudah, Musa orang yang soleh, orang yang taat, sudah. Musa pada hari yang lain beliau jalan-jalan. Pas hari itu ketemu dengan Qarun. Berhadaplah dengan Qarun. Masyarakat di sekitar bilang, Musa, itu Qarun, kau mintalah zakat itu. Musa mengatakan, Qarun, zakat jangan lupa. Musa, kan udah aku bilang kemarin, jangan bilang-bilang zakat, jangan minta-minta, kerja kayak saya kerja. Kata Musa, Qarun, apakah kau masih ingat dulu ketika kau datang kepadaku, kau bilang, Musa, berdoalah kepada Allah, aku akan lebih bersyukur akan nikmatnya ketika Allah menambah nikmat kepadaku. Qarun, sebagaimana kau dulu, kau akan kembali seperti waktu itu. Musa angkat tangan kepada Allah. Allah langsung putarkan jam itu berbalik ke arah yang berlawanan dengannya. Pada hari itu juga Allah goncangkan gempa yang kuat. Dan anehnya gempa itu hanya di rumah Qarun. Gempa balai hanya gempa abak rumah Qarun gunung gempa. Jadi Qarun pun pulang melihat, ya Allah, kencang kali gempa itu sehingga rumahnya sedikit demi sedikit masuk ke dalam tanah. Masuk Qarun melihat hartanya, ya emas, perak luar biasa masuk ke dalam tanah. Dia tidak sanggup melihat harta itu. Dia loncatlah ke dalam rumah itu. Akhirnya Qarun dengan segala hartanya tenggelam dimakan tanah. Sehingga orang kita kalau ketemu barang-barang dalam tanah, harta Qarun, hai pak nih harta Qarun, lipat Qarun ini kok harta. Karena begitulah gayanya Qarun. Jamaah rahmatullah, janganlah kisah Qarun itu berulang lagi. Andai kata Qarun bersyukur, mengeluarkan 2,5%, kan tidak banyak 2,5%. Andai kata Qarun mengeluarkan sedikit saja hartanya, maka dia akan menikmati kekayaannya, akan menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di akhirat dia akan mendapatkan nikmat syurga yang luar biasa. Tetapi karena itulah dia tidak sadar al-i'tiraf, mengakui, ya Allah, bukan karena kehebatanku harta ini, tapi semata-mata karena anugerah. Kadang-kadang orang ada gemekat kakaya dok ni. Itu apa? Anugerah Allah. Engkau yang cari, aku yang bagi, kata Allah. Maka oleh karena itu Allah mengatakan, man lam yarda biqada'i, dalam hadis kursi, man lam yarda biqada'i wa lam yashkur bi ni'ma'i falyakhruj min hadhil ardi wal yaltamis rabban siwaya. Orang yang tak rela terhadap ketentuanku, sudah aku bagi-bagi nikmat, tak rela dia. Enak kali dia kok lebih banyak, saya kok sikit, kan begitu. Tak rela dia terhadap ketentuanku, dan dia tak syukuri nikmatku. Selalu dia bilang, ya Allah, aku kok sikit kali, ya Allah. Dia tak mensyukuri nikmat itu. Kata Allah, keluar dari bumi saya, cari Tuhan lain. Yang minta Tuhan lain. Jangan lagi bertuhan saya, yang minta Tuhan lain. Begitulah Allah mengatakan kepada orang-orang tidak pandai bersyukur akan nikmat-nikmat Allah itu.
Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, al-i'tiraf. Hendaklah kita selalu mengakui, ya Allah, la haula lana wala quwwah, tidak ada daya dan upaya, semua itu adalah pemberian Engkau ya Allah. Maka oleh karena itu ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tiada kita sangka-sangka. Jadi jemaah rahmatullah, saya dulu tinggal di depan di dekat sawah. Dekat sawah itu saya pagi-pagi jam 6 itu jam 7 saya lihat burung-burung terbang, dan terbangnya rame-rame. Burung itu kalau terbang rame-rame, dia jamaah terbang. Ya. Kalau di segi lebih mudah lagi kita lihat nih terbang. Nanti jam 5 jam 6 kita lihat dia udah pulang rame-rame dan semua udah kenyang-kenyang. Datang tadi itu perutnya kosong. Waktu dia pulang udah kenyang-kenyang semua itu. Kita pikir ya Allah, burung itu tidak ada ilmu pengetahuan dia. Dia tidak ada kemampuan intelektual, tidak punya dia. Tapi dia punya kebersamaan. Dia cari nikmat Allah itu, ya. Dia menjadi sama-sama kenyang dan pulang dengan bisa hidup bersama-sama. Maka Allah mengatakan, "Man yatawakkal 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan berikan rezeki kepadanya sebagaimana Allah rezekikan kepada burung. Dia datang dalam keadaan kosong, dia pulang dalam keadaan kenyang. Kebersamaan burung, kebahagiaan bersama-samanya menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita. Burung tidak punya akal, burung tidak punya ilmu pengetahuan, tapi dia punya kebersamaan. Wahai manusia, kita punya kemampuan intelektual. Kebersamaan kita akan menyebabkan kita menjadi hamba-hamba yang luar biasa. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-i'tiraf. Yang pertama apa? Kita akui nikmat Allah dengan hati kita. Yang kedua apa? Yang kedua at-tahaddus bi ni'amillahi zahiran. Kita sering menyebut-nyebut nama Allah, menyebut nikmat-nikmat Allah secara zahir. Maka salah satu tanda syukur kita kepada Allah apa? At-tahaddus bin ni'mah. Sering menyebut-nyebut nikmat Allah. Makanya kadang-kadang ada orang kita tanya, "Pak, kiban kana rumah na apa? Ubi peluk ke?" Ubi peluk ke kiban digai mah. Adanya kenyang. Ubi peluk ke. Begitulah kira-kira tanda syukur kepada Allah. Padahal dia datang ke dunia tidak punya apa-apa. Datang dalam keadaan telanjang. Tak bisa membuka matanya. Allah telah berikan nikmat hari ini, tapi dia bilang penina apa? Na rumah ubi peluk ke. Ana syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu orang-orang yang bersyukur selalu merasa, ya Allah, ya, aku datang dalam dunia tak bawa apa-apa. Sekarang kau berikan segala-gala. Maka dalam Al-Quran ketika bicara siang dan malam, Allah sering mengawalinya dengan malam. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. Demi malam apabila gelap gulita. Kenapa malam? Karena malam adalah asal, siang adalah cabang. Kita berangkat dari malam, baru kemudian siang. Dulu kita malam, kita tak punya apa-apa. Mata kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa berjalan. Sekarang sudah siang. Sekarang kita sudah punya mobil. Sekarang, dulu kita tidak punya apa-apa. Maka ketika kita siang, ingatlah kita berangkat daripada malam. Dan ketika siang datang, ingatlah pasti malam akan tiba. Ada saatnya nanti baju kita yang kita pakai ini akan dibuka, digantikan dengan kain kafan. Mobil yang kita punya tidak akan bersama kita. Kita memang siang sekarang, nanti akan datang saatnya malam. Maka ketika siang, jangan lupa malam akan tiba. Kalau malam artinya apa? Kita perlu lampu penerang, perlu salat, perlu puasa, perlu zakat. Karena itu malam butuh kepada lampu-lampu amal ibadah kita. Nah, jadi ketika siang baik lalai, tambihul ghafilin, mengingatkan orang-orang yang lalai, termasuk saya, kan kita semua, jangan lalai. Karena malam itu
akan cepat datang, tak terasa. Hidup ini kan seperti orang berada di waktu asar. Kalau asar sudah azan itu, hayya 'alas salat. Apa maknanya? Kalau asar sudah tiba, ingatlah maghrib akan segera datang. Hantar kapoh 6 lah kau. Tiba-tiba kai buang maghrib lah kau. Ka inna lillahi ya kau. Baru mumpuk, ada baru mumpuk di kau meninggal. Itu maknanya apa? Bahwa kalau kita sudah di waktu asar, pasti malam akan tiba. Memang jemaah rahmatullah hidup ini tanpa terasa, ya. Oh tak usah muda ke mantap, tapi ego anale. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemampuan kita untuk membaca tanda-tanda alam ini agar kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah hidupkan kita ini dengan tanda-tanda. Tanda-tanda. Ya, apa tanda hujan? Oh, udah ada mendung, Pak. Oh, udah ada mendung. Kalau begitu, kalau ada jemuran ambil ya, ambil. Udah ada tanda hujan nih. Kalau kita rambut sudah putih, gigi sudah mulai permisi satu persatu, apa nih? Oh, ini udah ada tanda-tanda. Ini sudah. Jadi oleh karena itu, itulah Allah Maha Bijaksana. Allah tidak jadikan sesuatu kecuali bersamanya Allah bawa tanda-tanda. Nah, tanda-tanda ini untuk apa? Agar manusia bersiap-siap. Dulu waktu kita masih masa muda dulu, ya, itu mangga yang asam itu rasanya manis. Ya, waktu muda ada, kerap banget. Tapi kalau sudah tua, ya, mangga manis itu rasanya asam. Anak pahli. Bayangkan, apa bedanya? Bukan mangganya, kitanya yang berbeda. Sehingga kadang-kadang kalau kita makan pisang, igo kata orang igo. Ini apa mana ya? Bahwa itulah keadaan kita. Kita selalu berubah dan kita semakin hari semakin akan Allah persiapkan berpindah dari alam jasmani ke alam rohani. Berpindah dari alam dunia kepada alam yang abadal abidin. Maka makanan kita juga berubah. Waktu muda dulu, ya, kalau makan itu enak luar biasa, kan begitu ya. Tambah lagi satu lagi kan begitu. Tapi kalau sudah tua, satu piring pun tidak habis lagi. Dibeli mie sama cucu, udah kamu makan ya kek. Kakek sudahlah, enggak usah. Kek sikit aja nanti. Murah saja. Kenapa kek? Kakek sudah tidak masanya lagi. Kakek sudah banyak makan rohani, kamu yang makan jasmani. Sudah berpindah. Umur 50 tahun ke atas, 70 tahun ke atas sudah beda. Allah sudah persiapkan kita dengan berpindah objek makanan kita dari makanan yang sifatnya jasmani kepada makanan yang sifatnya rohani. Kan kita sudah terasa sekarang. Le bacut ka samura. Barat bacut ka kumangaki. Jadi itu maknanya apa? Kita harus berpindah dari makanan jasmani kepada makanan rohani. Kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah bicara makanan, ini sudah jam 6:19 menit, sudah terasa ini sudah berpindah dari makanan rohani kepada makanan jasmani, insyaallah. Nah, jadi kemudian apa? Yang ketiga adalah al-amalu bil arkan. Jadi nikmat itu apa? Mensyukuri dengan amal ibadah anggota badan kita. Maka hadir kita ke masjid, kita melaksanakan salat berjamaah, itu apa? Itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Ya Allah, saya masih sehat. Mana buktinya? Buktinya saya masih hadir ya Allah, melaksanakan salat. Ya Allah, saya masih sehat Allah, saya masih hidup. Apa buktinya? Setiap ada kurban masih ada nama saya ya Allah. Fulan, oh masih ada namanya. Tiba-tiba namanya enggak ada lagi. Kok enggak ada lagi, Pak? Sudah meninggal. Oh, patutlah enggak ada namanya lagi. Banyak selama namanya masih ada, masih hidup orangnya berarti. Nama-nama pekurban, fulan. Oh, masih hidup. Buktinya namanya masih ada. Jadi ternyata amal ini menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, selama kita masih berbuat, badan masih sehat, marilah kita beramal dengan sebaik-baik. Sering orang kalau sudah sakit, ya Allah yang menyatihan tu ya Allah lun tabi doa ibadah ya Allah. Lun jak tembayang jemaah ya Allah menyatihan ya Allah. Tapi waktu tihan pernah kerja. Alah, tengok rajaknya kan orangnya nabur.
Beda, manusia memang begitu. Manusia memang begitu. Kalau belum dapat nikmat, dia mengatakan tu punya nama tolong kan damai main. Ote nama tu nyo balu lodo seminya jadi ide itu ote ka. Nah, jadi begitulah manusia. Sering manusia lupa dan juga sering melupakan. Kalau lupa itu nikmat. Nikmat. Lupa, nikmat. Tapi kalau melupakan itu yang menjadi laknat. Lupa kan? Lupa, itu nikmat. Sehingga dalam salat ada sujud sahwi, sujud karena lupa. Tapi yang tidak boleh melupakan, itu yang tidak boleh. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah. Jadi manusia ini sering melupakan. Lupa kacang akan kulit. Biasa manusia. Maka oleh karena itu Allah ingatkan kepada kita, wahai manusia, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kau bisa kufur kepada Allah? Kamu dulu tidak ada, wahai manusia. Tidak ada kamu. Lalu Allah adakan, Allah hidupkan kamu. Lalu Allah matikan. Lalu Allah akan kembalikan kepadanya. Jadi Allah ingatkan kepada kita agar kita menjadi manusia yang tidak lupa kacang akan kulitnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu marilah kita jadikan kesempatan hidup ini sebagai momen-momen terakhir dalam dunia yang fana ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kata orang, al-lailu mahma tala fala budda min tulu'il fajr, al-'aishu mahma tala fala budda min dukhulil qabr. Malam walaupun panjang pasti fajar akan menyingsing. Hidup walaupun panjang pasti kuburan sudah menanti. Demikian yang dapat kami ucapkan, sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.